Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore. Baru bisa ngonten ini ya. Baru bisa ngonten lagi ya. Udah mulai sehatan lah. Udah mulai sehatan karena cedera teman-teman. Kakiku tuh wede nyeri sekali. Ini teman-teman. Bengkak tuh. Bengkak teman-teman. Bengkak sudah 5 harian inilah, tapi ini udah mulai kempes, makanya aku udah bisa ngonten lah ya. Sebenarnya sih mulai kempes sudah dari kemarin, karena kemarin udah tak buat kerja. Karena gini, takutnya kalau nggak buat aktivitas, buat diem aja itu malah kaku ya teman-teman. Makanya tak buat ya kerja sebisa-bisanya lah, buat jalan seperti itu. Dan untuk teman-teman, gimana kabar kalian? Ada beberapa teman yang menanyakan seputar jejak hijau ya. Jejak hijau apa murai batu ya. Aku sampai lupa. Karena pertanyaan ini kalau tak lihat, beliau ini sudah istilahnya itu udah kelewat mumet sih kalau aku bilang. Udah kelewat mumet. Kenapa? Karena dari pemberian extra fooding, terus kondisi burungnya, terus apa lagi ya, penempatannya itu tuh sudah mulai istilahnya tuh pertanyaan-pertanyaan yang valid seperti itu. Jadi kayaknya beliau ini sudah menerapkan rawatan bentuk power, rawatan bentuk stamina, rawatan mandi jemur, rawatan bentuk power, nenek bengek lah seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, kayak udah mulai mumet, ataupun bisa jadi ini burung juga nerusin dalam artian baru menyimak. Nah kebetulan mungkin beliau ini cocok dengan rawatannya, tapi pengondisiannya saja yang belum pas. Karena burungnya sesekali bongkar materi, terus dia ini banyak ngukluknya lah, intinya tuh banyak ngukluknya. Kalau saran saya burung seperti itu ya, untuk khususnya murai batu ataupun jejak hijau itu sama. Yang jelas kalau mau dirubah itu satu teman-teman, jangan dirubah dua-duanya. Maksudnya dua-duanya itu dari pemberian extra foodingnya semuanya 55 ataupun 10-10 ya, diturunkan jadi 55. Terus mandinya yang tadinya seminggu 2 kali atau 3 kali ditambah, jangan sekaligus. Karena kalau sekaligus tuh kita nggak akan tahu mana sih yang bisa ngerubah si burung ini jadi istilahnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, ataupun seperti yang pertanyaan beliau ini ya, burungnya itu sesekali bongkar materi tapi banyak ngukluknya seperti itu. Kalau saranku yaitu tadi, mandinya ditambah, boleh sesekali mandi malam ya. Terus penempatannya, karena burung ngukluk ini kebanyakan ya teman-teman, burung ngukluk ini satu, kekenyangan itu bisa. Terus penempatannya itu tadinya burung ini seperti pasang badan. Untuk murai batu dulu ya, pasang badan. Nah terus dia mulai ditambah mandi, dari situ dia mulai gacor walaupun cuma ngukluk. Nah gimana caranya biar dia mau bongkar isian ataupun materi, semua itu disuplai ataupun dibantu dengan menggunakan multivitamin dan juga extra fooding teman-teman ya. Contoh vitaminnya apa? Kalau saya sih nggak mau promoin, itu udah ada di goodie bag, itu udah ada. Tak sematkan, silahkan diklik. Nah itu pemberiannya kapan, setiap hari boleh ataupun ya seminggu 3 kali lah. Terus mandinya itu ditambah, bisa ditambah pagi sore ataupun malam. Ketika dia nggak dimandikan pagi sore, dia dimandikan malam seperti itu. Nah untuk perubahan sendiri dari ngukluk ke royal materi ini untuk murai batu itu nggak lama, nggak cepet teman-teman, butuh waktu yang lumayan lama seperti itu. Butuh waktu yang lumayan lama, bisa ya setengah bulan bahkan 1 bulan. Ataupun kalau memang nggak sesuai, nggak pas, rawatanmu udah pas,
extra foodingmu udah pas, vitaminnya udah oke, tapi penempatannya nggak pas, itu juga berpengaruh. Seperti itu, berpengaruh. Usahakan untuk murai batu itu di tempat yang apa ya, kalau aku bilang sih, sirkulasi udaranya itu bagus. Di tempat yang sirkulasi udaranya itu bagus, intinya itu. Kalau adem tapi dia itu ngemplep ataupun sirkulasi udara yang nggak bagus juga nggak bagus ya, kurang bagus. Kalau cuma adem tok, apalagi yang panas dan sirkulasi udaranya juga kurang bagus, ya tetap hasilnya kurang bagus. Yang jelas ditempatkan di penempatan yang sirkulasi udaranya itu bagus. Dan kalau burung-burung seperti itu, burung diproses itu memang satu teman-teman, yang kita utamakan ya burung itu. Kalau murai batu itu nggak bisa disampahkan seperti itu, nggak kayak jejak hijau, nggak bisa disampahkan. Maksudnya disampahkan itu murai batu itu harus dikontrol. Kalau hariannya sudah ngeriwi isian terus ya, itu udah membaik, cuman posisinya dia panasan, jadi butuh mandi. Seperti itu, butuh mandi pagi sore, ataupun kalau nggak mandi pagi sore ya malam dimandikan. Terus untuk teman-teman nggak usah main umbar dulu. Kalau posisi lagi mencari enaknya burung tuh nggak usah main umbar, karena semuanya itu teman-teman, kalau mbok main umbar, mbok main extra foodingnya ditambahin, dikurangin, mandinya ditambahin, dikurangin, itu nggak bakalan jadi. Seperti itu, coba pelan-pelan diurut, nanti pasti ketemu. Maksudnya ketemu itu hasilnya itu ketemu. Seperti itu. Jadi harus bertahap. Bukan saya nggak mau memberitahu langsung begini, bukan. Jadi biar teman-teman tuh juga tahu prosesnya itu berapa lama. Seperti itu. Karena murai batu ini kan memang ya itu tadi lah teman-teman, walaupun murai batu di pasaran itu banyak harganya murah, tapi burung kualitas itu nggak bakalan murah teman-teman, nggak bakalan murah. Makanya itu untuk teman-teman tuh nggak usah berkecil hati, bahwa burungnya udah sekarang udah murah begini begitu. Apalagi untuk penghobi ya, penghobi itu nggak kenal murah, nggak kenal mahal, dia tuh cenderung ketelaten. Seperti itu, jelas ya teman-teman. Dan untuk di daerah panas, untuk khususnya murai batu, saranku kalau memang nggak bisa mengadakan asam amino ya cari cacing, berikan cacing. Seperti itu, setiap hari boleh wong cacing itu bagus kok, alami kok teman-teman, diberikan setiap hari boleh, karena dia mengandung asam aminonya itu tinggi dan alami. Itu kalau paket murah, dan juga kalau menurutku sih ya rekomendasi ya, karena bagus, alami. Itu recommended banget buat yang burung-burung hanya gaya tok ya, manggut-manggut gaya tok, ngelowo. Intinya itu asam amino itu menyetabilkan sih, membantu menyuplai, menyetabilkan. Karena untuk yang menyetabilkan sendiri memang B kompleks. Asam amino itu lebih ke protein ya, nutrisi lah. Kalau untuk yang membagi ataupun menyebarkan itu kan memang B kompleks. Seperti itu. Karena burung itu kalau mengkonsumsi extra fooding yang buatan jadi kayak fur, kayak jangkrik, ulat hongkong, itu dia nggak akan sanggup badannya teman-teman. Banyak yang nggak sanggup, nggak semuanya itu bisa. Maksudnya nggak semuanya bisa itu, kadang dia lari karena daya tahan tubuhnya nggak bagus, dia lari ke ngelowo, ke ngeban, seperti itulah. Apalagi yang seri-seri F ya. Seri F ini kan memang burung yang cenderung aktif, lebih aktif. Dia itu cenderung lebih aktif. Cuman ya kalau senang nggak masalah, dia aktif, maksudnya seimbang. Aktif gayanya juga aktif bunyinya. Kalau cuma gaya tok itu buat apa? Kan seperti itu. Lebih baik yang Medan. Kalau Medan itu ya memang cenderung ke bunyi ya. Dia nggak banyak gaya. Gayanya ya standar aja, nggak begitu aktif seperti seri F lah. Kalau F ini sering ke pecicilan, seperti itu. Jelas ya teman-teman.
Ini cuaca hari ini seperti ini. Ini ada proyek baru teman-teman di sini. Nggak tahu punya siapa. Tapi ini di belakangku, kalau punya kita di sebelah sana teman-teman. Sebelah sana. Nah, punya kita di sebelah sana teman-teman. Tuh udah mulai bikin pondok untuk tidur di sana nanti. Jadi setelah ini selesai kita pindah ke situ, bikin rumah lagi teman-teman. Oke ya teman-teman, doain aja semoga cepat sehat kakinya, jadi bisa aktivitas normal lagi. Terus jangan lupa teman-teman bantu support terus channel ini ya, bagikan, jangan lupa ke teman-teman yang lain, siapa tahu ada teman yang membutuhkan, agar supaya bermanfaat untuk kita semua. Oke, selamat sore, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.